Masalah Ahmadiyah yang mengkafirkan katanya ya, yang sebenarnya Ahmadiyah tidak pernah mengkafirkan siapa. Pada mulanya ulama-ulama India sebanyak 200 ulama waktu itu mengatakan atau memfatwakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Islam itu sebagai nabi palsu, pendusta, pembohong dan lain sebagainya. Lantas Hazrat Mirza Islam melarang jangan lagi sembahyang di belakang orang yang bukan anggota jemaah Ahmadiyah. Jadi dasar larangan atau pengkafiran ini bukanlah dari Hazrat Masih Maud atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Islam sendiri, akan tetapi adalah dari pihak ulama-ulama India tersendiri sendiri. Jadi ada jumlahnya sebanyak 200 ulama itu yang mengkafirkan beliau. Jadi kalau mereka sudah mengkafirkan Masih Maud, jadi Masih Maud bagaimana lagi hubungannya dengan beliau? Oleh sebab itu Masih Maud melarang orang-orang Ahmadi sembahyang di belakang para ulama-ulama. Sebelumnya orang-orang Ahmadi juga sembahyang bersama-sama dengan para ulama-ulama lainnya. Tapi sejak ulama-ulama ini mendustakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu, maka sejak itulah Ahmadiyah ini menarik diri dan memfatwakan juga kafir bagi mereka yang tidak percaya kepada beliau. Tapi yang dasarnya adalah dari pihak orang-orang yang tidak menyukai beliau sendiri. Mengenai Zuriatul Bagaya itu, ya itu adalah ilham yang beliau terima itu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana karakter para ulama-ulama dan orang-orang India ini yang memang mereka ya sebangsa itu. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan bagaimana keadaan ulama ini. Banyak dalam hadis Kanzul Umar itu yati zaman al-nasi fafazi'un nas fasara ila ulama'ihim faizan hum kiruratan wa khana zina. Jadi waktu itu nanti katanya ada suatu masa umat ini merasa gelisah itu. Mereka datang kepada ulama-ulama mereka dan mereka jumpai ulama-ulama itu seperti monyet dan seperti babi. Nah, ini sabda Rasulullah. Jadi keadaan ulama-ulama memang waktu itu ya begitu, karena mereka nggak punya ladang, nggak punya sawah, ya mereka itu mengharap dari orang begitu. Jadi mereka itu dikendalikan oleh orang begitu. Jadi inilah masanya waktu itu, bahwa para ulama itu merupakan sama seperti monyet dan khinzir itu. Nah, ini bukan kata-kata saya ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umpamanya Masih Maud hanya mengatakan Zuriatul Bagaya itu wajar-wajar saja, itu tidak ada bukanlah satu hal yang lebih buruk dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Saya rasa sekian. Saya menambahkan itu, pertama mengenai masalah kafir ini. Kafir ini kan itu bahasa Arab. Cuma di Indonesia ini kalau orang sudah bilang kafir, itu seolah-olah udah keluar dari Islam, kan gitu. Nah, yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mentaraka sholat muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat maka dia kafir. Nah, apakah dia keluar dari Islam? Kan tidak. Tapi derajat kekafiran sudah ada di dalam orang yang seperti itu. Nah, jadi dari pemahaman kafir ini yang harus kita pahami. Kalau seandainya ada orang yang tidak percaya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, kan artinya menutup diri terhadap beliau. Nah, menutup diri inilah yang pemahaman itu, bukan keluar dari Islam.